belajarnya itu tidak 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 terikat, tapi kita harus tidak terikat itu maksudnya kan merdeka sekarang nih, jadi mereka tuh bebas ya untuk berkreasi, untuk belajar. Kalau menurut saya sih karena ini udah merdeka, jadi mereka tuh bebas berkreasi karena masih kelas 1 juga kan. Masih kelas 1 mengajarnya itu sambil belajar sambil bermain gitu. Nggak terlalu apa sih, kayak misalnya belajar tuh harus yang menulis membaca. Jadi kita menulis membaca ada kita ajarkan, tapi enggak terus kita tuh harus apa ya, santai lah gitu bermainnya, karena kan belajarnya karena kan enggak ya, jadi buat mereka senang apa segala macam. Terus langsung belajar gitu. Kita buat mereka senang dulu, udah mereka senang, udah siap buat belajar, baru mereka belajar. Ada nggak tantangan yang Ibu dapati dalam menerapkan kurikulum ini? Soalnya kan ini kurikulum baru ya. Iya, tantangannya ya. Tantangan. Kalau untuk kelas 1 sih ya, kalau tantangan kita pasti adalah mengalami tantangannya kan. Terutama mengajarkan anak yang misalnya berhubungan khusus, ya kan? Terus yang belum pernah belajar mengenal guru, kan mereka belum pernah TK. Jadi ya mesti kita ekstra sih kita belajarnya supaya gimana sih caranya mereka mengerti, terus sama juga punya teman-teman yang sudah mengerti mereka supaya bisa lah gitu. Mereka tuh bisa mengejar teman-temannya yang sudah bisa. Itu sih tantangannya tuh yang mengajarkan murid yang belum pernah mengenal grup sama yang berkebutuhan khusus, itu agak ekstra juga sih ya. Yang diterapkan ini yang maksudnya mereka yang apa gitu, mereka yang kalau untuk saksi mereka maksudnya ikut mengajarkan gitu kan, ikut mengajar atau kalau misalnya mereka dalam kegiatan misalnya ikut misalnya nih pelajaran olahraga kan di luar, ataupun misalnya waktu pertama kali mereka masuklah gitu ya untuk dalam lingkungan gitu kan, ada mereka ikut juga kayak satpam, kita mengarahkan anak olahraga, ada mereka ikut campur tangan juga ya. Di kelas 1 ini di sini ada PKN, BJOK, terus bahasa Inggris, Mandarin, SPDT. Sekarang kita lagi belajar bahasa Inggris.
kita mau, kan biasa kalau IPA itu kan belajar tentang apa ya, tentang lingkungan lah. Nah, baru ada lah kita biasa bahas-bahas sedikit tentang sampah, nanti tentang misalnya tumbuh-tumbuhan kan ada sih kita jelaskan ke mereka, tapi tidak kita tidak masuk ke pelajaran, hanya kita menjelaskan gitu. Misalnya kan kayak kita ambil sampah di lingkungan kan, nah, akibatnya apa kalau tidak diambil, dampaknya apa, itu sih mengajarkan mereka tentang lingkungan lah gitu. Tapi kalau misalnya apa biasa kan belajar tentang apa ya, anggota tubuh juga ada sih kita pelajari kan, tapi itu masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, misalnya kegunaan mata, kegunaan hidung, kegunaan anggota tubuh ada, cuman dia masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, agama, dan belajar tentang anggota tubuh, tapi dia nggak masuk ke pelajaran IPA. Jadi kita